Udah mulai ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil pemetaan muka air tanah. Perkenalkan, saya Basu Indra Asmari, NIM F1D2053, dan teman saya 3 yaitu Westa Dwi Saputra, Heriawan Abimanyu, dan Monika Ifal Fadilah. Kali ini saya akan menjelaskan proyek saya. Dalam proyek kali ini, kami melakukan pemetaan muka air tanah yang berada pada Mandalo. Tujuan dari pemetaan ini yaitu 1. Untuk mengetahui kondisi air tanah di daerah penelitian. 2. Mengetahui menganalisis pH dan TDS di daerah penelitian. Selanjutnya, nomor 3. Mengetahui muka air tanah dan di dalam daerah penelitian. Dan manfaat didapatkan dari pemetaan hidrogeologi ini yaitu memberikan informasi mengenai karakteristik air, kedalaman air, serta sumber mata air. Dari data yang telah didapatkan, maka dapat digunakan sebagai antisipasi. Selanjutnya yaitu alat-alat yang digunakan. Alat-alat yang digunakan yaitu kamera digital, pH meter, TDS, tali, wadah sampel. Bahan yang digunakan yaitu air sumur, alat tulis, peta topografi daerah penelitian. Pada metode penelitian kami ini melakukan pengambilan sampel pada 7 sumur secara acak. Pengukuran ini berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia. Selanjutnya, penjelasan ini akan dilanjutkan kepada teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Basu Indra Asmari. Saya akan menjelaskan bagian pola pengaliran. Pada daerah penelitian kami, tepatnya di Puri Masurai dan sekitarnya, terdapat jenis pola aliran dendritik yang bisa dilihat di PPT kami. Pola aliran pada daerah tersebut memiliki ciri aliran cabang-cabang sungai yang dipengaruhi oleh struktur geologi, bentuk lembah V sebagai stadia muda, batuan dasar beresistensi sedang hingga lemah, dan dikontrol oleh struktur geologi. Selanjutnya ada peta geomorfologi. Interpretasi pada daerah penelitian didukung oleh data-data lapangan. Dari hasil kami dapatkan bentukan asalnya struktural. Dengan morfologi dataran rendah, Mantul. mohon maaf saya lanjutkan. Memiliki ciri dataran rendah bergelombang, memiliki elevasi 25-50 mdpl. Pola alirannya dendritik seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bentuk lembah U, dan dipengaruhi oleh struktur. Baiklah, selanjutnya penjelasan dari saya, Rian Satrio, tentang stratigrafi ataupun peta geologinya. Dapat diketahui pada daerah penelitian kami di daerah Mandalo atau Mandalo Indah, Jambi, luar kota dan sekitarnya memiliki satu batuan TMPMN ataupun morenim, di mana karakteristik dari formasi tersebut memiliki batuan seperti batu lanau, batu pasir, batu lempung, dan ada sisipan dari batu bara tersebut. Nah, dari jenis batuan tersebut dapat diketahui bahwa tingkat resistensinya itu sedang hingga lemah atau rendah. Nah, dari batuan tersebut kita juga terlihat tingkat porositasnya. Tingkat porositasnya memiliki baik ataupun juga sedang. Maka untuk filtrasinya mungkin bisa juga baik. Next. Oke, untuk perhitungan MAT. MAT ini digunakan untuk mengukur muka air tanah dan elevasi dari
tinggi bibir sumur tersebut. Nah, dapat diketahui seperti lihat di PPT, elevasinya rata-rata 40 meter di atas muka laut rata-ratanya. Dan juga tinggi bibir sumur seperti yang bisa dilihat di PPT. Dan untuk kedalaman materinya bisa dilihat seperti PPT. Lebih jelasnya bahwa untuk pertama ini untuk menghitung muka air tanah dari sumur tersebut. Oke, terima kasih dari saya. Selanjutnya mungkin dijelaskan kepada teman saya lagi. Esta. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan untuk peta penyebaran air tanah, aliran air tanah di daerah Jambi luar kota dan sekitarnya, yaitu mencakup dari Puri Masurai hingga ke daerah Auduri. Baiklah, dapat didapatkan bahwa dari peta tersebut bisa kita lihat bahwa elevasi dari aliran air tanahnya tersebut lebih dominan di daerah Puri Masurai karena didapatkan bahwa elevasi daerah sana lumayan cukup tinggi, di mana dari elevasi 52 bisa mengalir ke elevasi 48 hingga ke 40. Dan di mana di daerah Auduri sendiri elevasinya lebih rendah daripada elevasi yang di daerah Puri Masurai, yaitu didapatkan pada elevasi tersebut, yaitu ada elevasi 24 hingga ke 17, yang dimana dapat disimpulkan bahwa air tanah yang mengalir dari Puri Masurai bisa jadi ikut juga mengalir ke daerah Auduri sana. Selanjutnya juga ada untuk peta pengukuran pH. Peta pengukuran pH yang kami dapatkan dari sampel-sampel sumur yang telah kami teliti sendiri dengan menggunakan indikator pH sendiri, didapatkan bahwa dominan dari daerah Jambi luar kota ini bahwa pH sumurnya mendapatkan pH 7. Hanya satu sumur yang mendapatkan pH 6, yaitu di daerah dekat Puri Masurai. Hal ini mungkin dikarenakan perbedaan dari elevasi sendiri dan juga cara pengolahan dari air sumur sendiri. Mungkin untuk pengolahannya sendiri ataupun pemeliharaan air sumurnya tidak terlalu diperhatikan sehingga terjadi perbedaan pH di antara rumah warga. Sedangkan di antara daerah sekitarnya pun bisa kita lihat juga bahwa pH-nya juga lumayan cukup baik untuk digunakan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih dari perhatian semuanya. Bisa saya simpulkan bahwa untuk daerah Jambi luar kota sendiri, untuk kualitas airnya bisa dikatakan cukup jernih dan cukup baik untuk digunakan dalam pemakaian sehari-hari ataupun pemakaian penduduk sipil. Sehingga tidak ada kecemasan ataupun kekhawatiran antar warga untuk kualitas dari air yang mereka gunakan. Dan juga untuk zona pengalirannya mungkin bisa kita lihat tadi bahwa zona di daerah Puri Masurai memiliki elevasi yang lebih tinggi dibandingkan daerah di arah Auduri. Sekian mungkin dari kelompok kami, saya ucapkan mohon maaf jika ada salah kata dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.